ibadah raya di pagi hari. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur kepada atas berkat-berkat-Mu yang tidak dapat kami hitung. Terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya jalannya ibadah dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai selesai. Roh Kudus yang Kau berjalan dengan sempurna tempat ini, biar semua jadi semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, yang habiskan ibadah dari pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan
Allah yang mengerti setiap kehidupan kami Tuhan. Karenanya kami bangga punya Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu peduli dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat dan amat baik dalam hidup ini. Terima kasih kalau seminggu Tuhan sudah tolong pelihara hidup kami. Seminggu Tuhan sudah sertai kami. Bahkan apa yang sudah kami kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Karena hari ini Tuhan kami persembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami di mezbah-Mu ini Tuhan, dalam ibadah kami hari ini. Terima setiap persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang selalu menyenangkan Tuhan, yang selalu menyukacitakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami tetap ada dalam pengurapan Allah Roh Kudus, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar, kami percaya pasti menolong dan memberkati kami, pasti memberikan kami jalan keluar, dan pasti menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang tengah ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih karena Engkaulah harapan kami, Engkaulah jalan keluar atas setiap persoalan hidup ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan bersabda bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan siap dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita bangga punya Tuhan yang selalu dan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ya, tanpa rasa kita sudah ada di minggu bulan Mei, pada minggu yang kedua ya. Dan puji Tuhan kalau saudara dan saya ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Saudara merasa bahwa kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Tidak ada yang lebih baik selain daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Saya bersyukur secara khusus karena Tuhan itu selalu menyatakan kebaikannya bagi jemaat Tuhan ya. Sekali lagi jemaat Tuhan boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Filipi, kita akan lihat Filipi pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayat 12 sampai dengan ayat 18. Pagi hari ini saya akan berbicara soal bentuk daripada kita taat kepada Tuhan atau kepada Kristus, atau menaati firman Kristus. Kita lihat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu yang harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dari kebenaran firman Tuhan di sini kalau kita perhatikan baik-baik, saya coba berbicara tentang bagaimana kita menaati firman Kristus. Artinya menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya ya, yang
ingin dan mau taat pada firman Kristus. Ya, kalau saudara perhatikan ayat atau Filipi ini merupakan surat daripada Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di kota Filipi, dan Paulus memberikan apresiasi. Ya, ada sebuah penghargaan daripada Paulus kepada jemaat yang ada di sana, penghargaan yang positif atau apresiasi yang baik kepada siapa? Kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara. Kenapa, saudara yang Tuhan Yesus kasih? Ada penghargaan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya. Nah, mari kita akan sama-sama pelajari ada apa atau bentuk ketaatan model apa yang ditunjukkan oleh jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Ya, sampai-sampai Paulus memberikan sebuah penghargaan yang luar biasa kepada jemaat yang ada di sana. Kita akan lihat bentuk ketaatan yang sebenarnya juga bukan sekedar jemaat Filipi yang melakukan itu, tetapi dituntut kepada saudara dan saya sebagai orang percaya harus paling tidak sama seperti jemaat yang ada di Filipi, yang diberikan apresiasi, penghargaan, ya, pengakuan Paulus atas iman mereka, saudara. Ya, atas iman mereka. Nah, mari kita lihat paling tidak ada 3 kebenaran penting yang perlu saudara dan saya perhatikan dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita lihat pada ayatnya yang ke-12. Kalau saudara perhatikan, ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bentuk ketaatan yang pertama yang diberikan apresiasi oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu apa? Mereka taat meski tanpa diawasi. Ayat 12, kalau saudara perhatikan bagian yang terakhir dikatakan begini, perhatikan. Dan bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Haleluya. Jadi jemaat yang ada di Filipi, ketaatan mereka itu ketaatan yang benar-benar dapat diuji. Diujinya di mana? Mereka taat waktu Paulus hadir, dan pada saat Paulus sudah tidak bersama dengan mereka, masih tetap mereka apa? Taat. Haleluya. Harusnya ketaatan bentuk beginilah yang harus kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ketaatan di mana? Kita tidak perlu ada lagi yang mengawasi. Amin. Ada yang mengawasi kah? Tidak ada yang mengawasi kah? Kita tetap bilang kiri kanan. Pendeta adakah? Pendeta tidak adakah? Bapak dan mama tidak adakah? Bapak dan mama adakah? Tetap. Jangan bapak mama ada, tinggal di rumah. Bapak mama tidak ada, tinggal di tempat lain. Ini kan bahaya. Amin. Makanya Paulus memberikan apresiasi kepada jemaat yang ada di Filipi. Apresiasinya apa? Dia bilang, kamu sudah menjadi taat, kerjakanlah itu, meskipun saya tidak bersama dengan Anda. Haleluya. Begitu juga pelayan-pelayan. Jangan taat kalau di gereja. Kalau di gereja taat, disuruh pergi. Tapi begitu di luar gereja, tidak taat. Tapi pelayan-pelayan sini tidak seperti itu. Amin. Haleluya. Jadi bentuk ketaatan, makanya poinnya taat meski tanpa pengawasan. Ini yang begini, itu yang jempol. Taat pada firman Tuhan meski tidak ada yang mengawas. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, ya, kalau mau jujur, Tuhan pasti lihat kita. Amin. Sebenarnya Tuhan lihat. Jangan disorong, kita taat. Begitu dapat tugas di mana hari berapa bulan, tidak tahu dia kemana itu. Tapi puji Tuhan waktu suatu saat ada yang foto dia dalam gereja, saya ada dalam gereja, puji Tuhan. Ya, haleluya.
Jadi saudara-saudara, ini penting sekali. Ya. Ketaatan kita kepada firman Tuhan, ketaatan kita kepada Alkitab, ketaatan kita kepada peraturan-peraturan gereja, ya, harus bentuknya model ini. Ketaatan meski tanpa pengawasan. Amin, saudara. Anak-anak muda, Anda harus taat. Artinya dengar-dengaran kepada orang tua meski orang tua tidak ada di tempat. Jangan pas orang tua tidak ada, dia langsung, "Hore, aku bebas." Ini Anda harus lihat orang Filipi, orang percaya pada Filipi. Ya, luar biasa. Makanya Paulus memberikan jempol kepada mereka. Karena mereka taat meskipun Paulus tidak bersama-sama dengan mereka. Selama Paulus bersama dengan mereka, mereka taat. Tapi waktu Paulus sudah tidak bersama dengan mereka, mereka masih tetap taat. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau tunjukkan, bukan tunjuk sama pendeta, bukan tunjuk sama majelis, bukan tunjukkan kepada majelis atau pendeta, tapi kita mau tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Meskipun tidak ada yang mengawasi saya tahu saya akan tetap menjadi orang yang taat pada perintah Tuhan. Haleluya. Jangan nanti turun darah taat, di atas laut tidak taat, di atas kapal tidak taat. Haleluya. Jadi ya, haleluya. Di Sorong taat, di Tamrau tidak taat. Haleluya. Jadi bentuk ketaatan yang bagaimana yang perlu kita tunjukkan, bukan lagi tunjukkan kepada Paulus, bukan lagi tunjukkan kepada gereja, bukan lagi ditunjukkan kepada hamba Tuhan, tapi kita mau tunjukkan kepada Kristus. Amin. Haleluya. Tanpa ada pengawasan, saya tetap taat. Ini bentuk ketaatan yang harusnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kita tunjukkan. Ya. Rasul Paulus mendorong jemaat agar melanjutkan ketaatan yang telah mereka tunjukkan selama ini. Ketaatan yang bukan hanya dilakukan pada saat ada kehadiran pimpinan rohani, tetapi juga terutama tetap dapat menjaga ketaatan saat tidak diawasi. Amin. Jadi ini taat yang begini harus. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya yakin kalau ketaatan yang kita kerjakan, yang kita lakukan tanpa ada pengawasan itu sudah menurut saya ini orang yang dewasa rohani. Amin. Itu sudah dewasa rohani. Dan kalau kita sudah dewasa rohani model begini Bapak Ibu Saudara, saya terlalu yakin Tuhan Allah yang di surga, Yesus yang kita sembah, Dia tidak tahan hatinya. Ya, dengar baik. Dia tidak tahan hatinya untuk tidak memberikan pertolongan bagi saudara dan saya. Iya. Hatinya pasti rasa-rasanya mau hancur kalau ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan kesulitan, ketika saudara dan saya sedang bergumul. Dia tidak akan menahan hati lagi. Haleluya. Kenapa? Karena ketaatan kita, ketaatan yang tanpa ada pengawasan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap ya, ini saya ulangi lagi karena ini jarang ya, jemaat yang ada di Filipi itu dijempol oleh Paulus. Kita ini kalau di gereja ada depan pendeta ya, ada di komunitas gereja, kadang-kadang kita ya rokok, kita tidak merokok. Tapi kalau sudah di luar sana, kita mulai merokok. Haleluya. Tapi tidak ada yang di sini. Yang saya maksud itu di ketaatan kita itu masih ketaatan kita itu masih. Jadi ketaatan kita itu kalau levelnya kita masih level di bawah. Ya. Haleluya.
Saya pernah punya waktu gereja lama, ada anak pemuda, saya bawa motor, ketemu di Suriah. Dia kaget lihat saya. Saya sudah lihat asap naik. Kan duluan kelihatan asap dulu. Begitu saya lihat dia, saya langsung mendekat. Dia kaget, Pak Pendeta. Dia kasih, gimana Pak Pendeta? Tapi dia senggolkan masih panjang. Saya buat, Pak Pendeta dulu asapnya di belakang. Saya bilang, aduh laki-laki satu ini, bagaimana? Tidak, jalan-jalan saja. Tapi sudah punya diri. Saya sengaja tahan. Jadi sengaja mau lihat dia punya gerak-gerik. Ya. Terus saya pura-pura, saya sudah tahu dia mau buang. Saya pura-pura lihat ke sana. Jadi nanti begitu saya balik, dia tangan seperti ini. Ya, jadi saya dalam ikut tipu, oke boleh. Ya, haleluya. Sebenarnya merokok itu Alkitab bilang kan sudah jelas bahwa kita tidak boleh belanjakan uang kita dengan barang yang tidak mengenyangkan. Pertama, kedua, rokok itu kan mengganggu kesehatan kita. Amin. Jadi kalau bisa pelan-pelan tinggalkan rokok. Kedua, rokok itu egois. Kalau Anda sudah menikah baru Anda merokok, egois. Kok punya biaya rokok dalam 1 bulan berapa? Jadi kalau tidak egois, suruh kopo bini dan kopo anak merokok juga supaya sama-sama rasa. Nah, kita tidak boleh egois dong. Bapak-bapak dengar yang masih merokok tidak boleh egois. Kalau kau mau merokok supaya adil, panggil kopo bini, kopo anak. Ini rokok saya 1 bungkus. Haleluya. Itu namanya adil. Kalau tidak, Anda sendiri bisa habiskan 2 bungkus dalam 1 hari. Berapa harganya 2 bungkus kali 1 bulan? Coba. Berapa itu? Jumlah total biaya berapa? Hampir 1 juta. Anda sendiri yang makan. Anda sudah makan hampir 1 juta, belum lagi Anda ikut makan dalam rumah lagi. Kasihan yang istri dan anak-anak cuma makan tok saja. Dia hanya biayanya hanya makan itu. Anda lebih egois. Jadi kalau mau adil, belikan 1 bungkus bini, belikan anak-anak juga 1 bungkus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, mari pelan-pelan, step by step kita meninggalkan hal-hal yang buruk. Ya. Kalau rokok ditanya, Pak, apakah rokok itu berdosa? Di Mazmur bilang begini, Mazmur 117, ada orang-orang yang disiksa karena dosa. Ada orang-orang yang sakit karena kesalahan. Jadi kalau Anda terus-menerus merokok dan tiba-tiba Anda kena sakit, itu karena Anda punya kesalahan. Makanya sebelum datang waktu penyakit itu, lebih baik ada yang sudah terlambat. Ipar mungkin ada yang tahu, almarhum Yakob apa? Kinangin, Ponto Kinangin. Kena apa? Ini. Itu salah satu akibat karena pemadat merokok. Jadi bocor sih. Bolong ini. Dan pembuktian bahwa beliau perokok, kalau dulu pergi ke rumahnya, di ventilasi rumah, rokok disusu, angin tidak masuk karena ketutup rokok itu ventilasi. Beliau hobinya gudang garam
16. Kalau beli tidak beli satu bungkus, kalau beliau beli slot. Waktu beliau bertobat, waktu beliau terima Tuhan, tinggalkan rokok. Tapi Alkitab bilang, karena kesalahan orang akan jadi sakit. Ya. Sakit, susah, kesalahan. Jadi sebaiknya sebelum datang penyiksaan, penderitaan, lebih baik kita stop. Amin. Amin, saudara. Ya, bila berikan stop sudah. Haleluya. Haleluya. Amin, luar biasa. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa seorang perokok dan orang yang tidak perokok, dipastikan yang tidak perokok yang lebih sehat secara medis. Ya. Secara medis. Karena perokok itu, sudah tahu, perokok itu dia pasti nanti banyak hal yang dia akan lewatkan dalam kehidupannya. Contoh, disiplin soal makan itu otomatis akan terganggu. Ya. Karena keasikan apa segala macam. Dan menurut ilmu kedokteran, perokok itu yang pemadat, ya, pemadat rokok itu dia akan menyerang bagian tubuh kita yang paling lemah. Jadi kalau pada saat paru-paru melemah, kena di paru-paru. Kalau pada saat ada beberapa organ tubuh yang lemah, dia akan menyerang ke situ, termasuk salah satunya kanker, ya. Jadi tidak semua akibat perokok terus penyakitnya satu macam, tidak, tapi macam-macam. Tergantung organ tubuh mana yang paling lemah, di situlah yang dia serang. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari, ya, poin pertama ini penting bagi kita, yaitu taat tanpa ada pengawasan. Mari kita mau taat firman Tuhan, ya, sekalipun tidak ada yang melihat. Jangan kita taat cuma pada saat ada orang atau ada yang melihat kita. Seperti contoh tadi, lihat ketemu Pak Pendeta sembunyi, tidak boleh. Haleluya. Ya, amin saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat firman Tuhan. Yang kedua yang saya ingin bagikan bagi kita, ayatnya yang ke-14 berbicara begini. Firman Tuhan berbunyi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Haleluya. Yang kedua, ketaatan bentuk yang macam mana? Jelas ayat ini. Kita mau taat firman Tuhan, mau taat pada perintah Tuhan, tidak perlu ada perbantahan dan persungutan. Amin. Taat saja. Kita ini kadang-kadang untuk mentaati kebenaran firman Tuhan, kita masih pakai alasan-alasan. Ya. Kita masih pakai sampai masuk pada seperti Paulus katakan sini, persungutan atau berbantah-bantah. Ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lakukan saja perintah Tuhan, lakukan saja firman Tuhan, taat saja firman Tuhan, tidak harus berbantah-bantah atau bersungut-sungut. Haleluya. Kadang-kadang kita ini masih suka berbantah-bantah. Ketika ada momen, ada mau bikin acara, kita masih berbantah-bantah. Ya, taat saja. Kita mau bikin pasca di mana? Pasca di tanah. Model pasca panitia sudah ada. Masih juga masih berbantah. Masak di sini, masak di situ, masak di sini. Gara-gara berbantah-bantah dan bersungut, diputuskanlah oleh ibu tahun depan tidak ada masak-masak. Jadi kalau pasca tahun depan kita masak masing-masing berbantah. Gara-gara berbantah-bantah.
Kalau sudah masak masing-masing, di mana ada persatuan lagi? Haleluya. Tinggalkan itu, taat saja. Ya. Masak tidak masak cuma gara-gara ada yang bilang, saya tidak mau masak ke kuali. Ada yang bilang, saya tidak mau masak ke kompor. Masing-masing berkata, aduh, ini anak Tuhan yang macam bagaimana ini. Haleluya. Ya. Lakukan segala sesuatu tanpa harus berbantah-bantah. Amin. Apa saja mari kita lakukan. Tinggalkan itu perbantahan, tinggalkan itu persumutan. Tidak perlu berbantah-bantah. Itu ciri anak Tuhan yang dewasa. Itu ciri anak Tuhan yang dapat diberi apresiasi. Bukan lagi Paulus memberikan apresiasi kepada Filipi, jemaat Filipi, tapi dengar baik, ketika Anda melakukan segala sesuatu tanpa ada perbantahan dan persumutan, apresiasi itu bukan datang dari Paulus. Apresiasi penghargaan bukan datang dari hamba Tuhan atau majelis, tapi apresiasi dan penghargaan itu datang langsung dari Tuhan. Haleluya. Jadi tahun depan, tahun ini kalau Tuhan sayang, kalau ada panitia mau bikin Natal, kita tidak usah lagi bersuruh dan berbantah-bantah. Amin. Haleluya. Kalau panitia sudah A, siap. Panitia bilang B, siap. Amin, ibu-ibu. Karena kan tidak mungkin kalau sudah bicara acara, kalau kita sudah masuk dalam acara dan dalam bentuk makan-makan, konsumsi, ini pasti hubungannya dengan ibu-ibu. Mana ada konsumsi hubungannya dengan bapak-bapak? Saya ragu itu hancur konsumsi. Ya. Kalau sudah konsumsi pasti hubungan dengan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tuh jangan berbantah-bantah dan bersungguh-sungguh. Amin. Ibu ketua, amin. Amin. Ibu ketua sampai motor bola balik pasar sampai basah. Haleluya. Tapi puji Tuhan ya tidak bersungut, kasih dikit saja. Haleluya. Tidak boleh bersungut. Kenapa? Kalau kita lakukan segala sesuatu, apalagi itu perintah Tuhan, tanpa berbantah-bantah dan bersungut-sungut, dengar baik, sekali lagi saya katakan apresiasi, penghargaan, pengakuan datang dari Tuhan sendiri. Dan kalau itu datang dari Tuhan, saya pastikan kita akan terima berkat daripada. Amin. Kalau mau bersungut, waduh, saya juga alasan untuk bersungut bisa saja. Ya. Tapi saya belajar untuk tidak berbantah dan tidak bersungut. Ya. Haleluya. Contoh menghadapi pembangunan ini, saudara. Ya. Saya lakukan sendiri, urus ini, beli itu, cari ini, cari itu. Di tengah-tengah kesibukan saya urus sendiri. Karena saya paham dan mengerti panitia yang saya percayakan masih dalam keadaan sibuk dan apalagi dalam keadaan kesehatan tegak. Akhirnya semua di tengah-tengah kesibukan. Ditambah saya dipercaya lagi dengan pimpinan. Saya jadi pemimpin dari lembaga-lembaga gereja yang ada. Tapi di tengah-tengah kesibukan, saya belajar untuk tidak bersumber dan berbantah-bantah. Saya belajar untuk tidak menyalahkan A, B, C, D. Kenapa? Target saya mendapat penghargaan dari Tuhan. Itu. Impian saya, mimpi saya dapat pengakuan dari Tuhan. Dan kalau orang mendapatkan pengakuan, penghargaan dari Tuhan, haleluya, saya percaya berkatnya pasti luar biasa. Mau diberkati Tuhan, amin. Amin, saudara. Kalau mau diberkati Tuhan dengan baik, lakukan segala sesuatu. Bukan saja pekerjaan di gereja, bukan saja kalau kita ada acara-acara di gereja, tapi dengar baik, di rumah pun begitu. Istri, lakukan segala sesuatu tanpa
tanpa bersungut. Haleluya. Jangan istri masak sambil bersungut. Tidak boleh. Suami juga jangan bersungut melihat pelayanan istrimu, karena istrimu akan melayani sesuai dengan apa yang Anda berikan. Apalagi kalau tidak berikan. Tidak berikan baru bersungut lagi. Kan bahaya, ada bapak-bapak kasih tidak cukup bersungut. Kasihan. Pokoknya lakukan apa saja tanpa bersungut dan berbata-bata. Berusaha, dengar baik, berusaha Anda dapat penghargaan dari Tuhan. Itu yang diupayakan. Berusaha supaya yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan mendapatkan apresiasi dari Tuhan. Haleluya. Dan saya yakin kalau Anda mendapatkan apresiasi, penghargaan dari Tuhan, pasti kita akan melihat Tuhan akan menyatakan pertolongan bagi kita. Daud punya pengalaman. Ya. Dia tidak melakukan tugas yang dipercayakan sebagai seorang pemimpin bagi Raja Israel. Dia tidak pernah bersungut. Dia tidak pernah berbantah-bantah dengan Tuhan. Dia kerjakan apa yang dia melakukan, dia lakukan. Dan puji Tuhan, ya, dia mendapatkan apresiasi dari Tuhan. Meskipun di ujung perjalanannya dia melakukan kesalahan yang fatal, tapi dia dapat penghargaan dari Tuhan. Nah, salah satu penghargaan yang terbesar yang didapatkan Daud dari Tuhan, Yerusalem. Di zaman dia dipakai Tuhan, dijuluki bukan kota Yerusalem, tapi kota Daud. Haleluya. Itu penghargaan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berusaha jadi anak Tuhan, mencari penghargaan dari Tuhan. Kalau kita dapat penghargaan, itu hal yang luar biasa. Haleluya. Ada dorongan dalam bagian ini untuk melakukan setiap perintah tanpa persungutan dan perbantahan. Apapun yang kita lakukan, mari ya, melakukan perintah disertai dengan persungutan dan gerutu hanya akan membuat perintah itu dikerjakan menjadi semakin berat. Memang, saudara, kalau Anda melakukan perintah lalu kemudian dengan bersungut dan berbantah-bantah, malah itu rasanya perintah itu berat. Saya pernah kasih contoh berulang-ulang kali. Kalau kita disuruh kerjakan sesuatu, lalu Anda bersungut mengerjakan itu, pekerjaan itu yang ringan pasti rasanya jadi berat. Di semua aspek pekerjaan. Coba, kalau Anda lakukan dengan penuh sukacita, biar berat jadi ringan. Amin. Iya. Haleluya. Anak-anak dengar, kalau disuruh cuci piring, lakukan dengan sukacita. Nanti biar piring banyak, rasanya pengen sedikit. Sementara cuci, habis cuci nih, sudah selesai. Padahal piring banyak. Tapi karena dengan sukacita, nggak rasa sudah selesai. Tapi coba kalau nggak bersungut-sungut, biar piring sedikit tuh, waduh, rasa lama. Karena itu, ya, suruh menyapu di halaman begitu. Menyapu di halaman cuma kecil, tapi karena bersungut rasa halaman tuh bola kaki, lapangan bola kaki. Suruh potong babi, padahal babi kecil, kalau lakukan dengan sukacita cepat saja, potong tengah, kasih keluar ini, selesai. Ini karena bersungut-sungut rasa babi macam 120 kilo dipotong. Padahal kalau potong babi juga habis potong dapat dengan kaki-kaki. Masih bersungut lagi. Perlu. Ya. Haleluya. Pokoknya kalau kita lakukan dengan bersungut, rasa berat. Perintah itu rasa berat. Padahal Alkitab bilang begini, perintah-perintah Tuhan itu tidak. Siapa bilang perintah Tuhan itu berat? Tidak. Alkitab sendiri bilang bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Kenapa kita berat melakukan perintah Tuhan? Karena tadi melakukannya dengan hati yang tidak sukacita. Haleluya. Tapi kalau kita lakukan dengan suka, pasti segala sesuatu jadi ringan. Haleluya. Jika kita melakukannya dengan syukur, kita akan mendapatkan energi yang lebih
ada semangat, ada kekuatan yang luar biasa yang datang. Dan akhirnya bisa kita selesaikan tugas dan pekerjaan ataupun perintah Tuhan itu kepada kita. Haleluya. Jadi yang kedua, jangan bersungguh melakukan perintah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin yang keras, taat tanpa bersungut-sungut. Lakukan saja perintah Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga, ini penting, bentuk ketaatan. Taat meski perlu pengorbanan. Jadi taat, lakukan meski kita harus berkorban. Haleluya. Paulus taat pada perintah Tuhan. Bukan saja dia taat, tapi dia ikut berkorban. Ada orang kan berbalik, saya mau taat, tapi kau bayar. Itu taat. Orang bukan Kristen juga semua modelnya begitu. Saya mau potong babi, boleh, tapi ingat kaki angkat di saya. Haleluya. Harusnya yang begini, bentuk ketaatan yang begini yang akan mendapatkan apresiasi dari Tuhan. Saya sudah taat, saya berkorban lagi. Ini jarang ditemukan bagi orang-orang Kristen. Haleluya. Saya mau ikut. Saya mau ikut plus. Jadi namanya taat plus pengorbanan. Itu dilakukan oleh Paulus. Kalau saudara lihat di ayat, dia bilang ayat, perhatikan ayat berapa itu. Ya. Ayatnya yang ke sambil 16, sambil berpegang pada firman Tuhan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bayangkan. Haleluya. Paulus dia taat, tetapi juga dia berkorban sampai dia bahasanya bersusah-susah. Bahkan kalau selanjutnya sudah sampai berdarah-darah. Jadi taat, tapi juga berkorban. Haleluya. Amin, saudara. Saudara sudah taat perintah Tuhan. Rata-rata orang kalau mau taat pada sesuatu selalu ada pakai hukum dunia yang disebut dengan sebab akibat. Ya. Tetapi ketaatan yang diajarkan oleh Paulus di Filipi ini berbeda. Bukan hukum sebab akibat. Ya. Yang diajarkan ini saya bertaat, tapi juga saya berkorban. Haleluya. Taat dan berkorban. Kenapa, saudara? Kalau yang sudah tingkat model begini, kekristenan kita, kerohanian kita kalau sudah sampai ke level seperti begini, itu kita, dengar saya memberitahu, kita masuk pada pemahaman iman rohani yang berkata bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi Anda tidak perlu punya motivasi berpikir balasan dulu. Soal balasan itu bukan urusan kita. Kita cuma punya urusan taat dan berkorban. Ini bentuk ketaatan dan yang diperlukan pengorbanan juga. Soal balasan itu dengar baik, ya, itu bukan urusan kita. Itu urusan siapa? Urusan Tuhan. Haleluya. Makanya dalam kitab, dalam surat Injil Matius, ya, Tuhan sampai bilang bahwa kita itu jangan berpikir soal Tuhan membalas. Tidak usah. Yang kita pikirkan, fokus kita itu cuma carilah dahulu kebenaran dan kerajaan. Itu fokus kita. Haleluya. Soal ditambahkan, soal itu urusannya Tuhan. Kita seringkali belum melakukan sesuatu, itu yang kita pikir. Kalau saya begini, nanti saya dapat begini. Karena kenapa? Karena kita ini dipengaruhi oleh hukum-hukum dunia, hukum dagang lah, hukum bisnis lah. Itu yang sudah mempengaruhi pikiran kita. Sampai-sampai kita berpikir dengan pekerjaan Tuhan juga sama seperti itu.
berbeda. Haleluya. Yang Tuhan minta kepada kita, urusan kita, fokus kita hanya taat saja dan berkorban. Haleluya. Itu saja. Soal balasan tidak usah kita pikir. Karena dia sendiri berkata begini, kalau Bapa di dunia tahu memberi yang terbaik, apakah lagi Bapa di surga. Dan dia bilang, tidak ada Bapa yang akan memberikan ulang kepada anaknya yang meminta. Haleluya. Jangan salah. Tidak ada Bapa yang memberikan kalajengking kepada anak yang meminta. Nah, ini sudah salah. Haleluya. Kita punya Bapa yang baik. Haleluya. Yang penting fokus kita cuma taat dan berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban apa lagi? Haleluya. Semua kita korban demi ketaatan kepada perintah Tuhan. Dan kalau yang sudah seperti begini yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya Bapa di surga, dia tahu setiap keperluan dan kebutuhan saudara sekalian. Amin. Haleluya. Percayakah saudara bahwa Bapa di surga tahu kebutuhan dan keperluan kita? Dia sangat tahu dan dia sangat mengerti. Haleluya. Persoalannya, apakah kita mau taat sambil berkorban? Ataukah sebaliknya, kita mau taat sambil menuntut? Ingat, kita tidak boleh samakan cara dunia dengan cara rohani. Kalau dunia kita taat, harus ada bayaran. Tapi kalau Tuhan taat saja, bila perlu berkorban, soal bayaran itu tidak usah kita pikirkan. Terlalu banyak janji Tuhan yang berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang ketiga, bentuk ketaatan yang bagaimana, yang nantinya akan dapat apresiasi dan penghargaan dari Tuhan, yaitu bentuk ketaatan meskipun butuh pengorbanan. Haleluya. Kita taat plus kita juga berkorban. Ya. Nah, penari tamborin taat saja. Taat saja. Anak-anak lain taat saja. Haleluya. Puji Tuhan, anak kita seni karena ketaatannya. Meskipun ketaatannya kadang-kadang Senin Kamis juga. Ya, taat. Tidak bisa bohong karena saya ini gembala, jadi saya tahu. Haleluya. Tapi dengan baik, Bapak kita itu Bapak yang mengerti. Haleluya. Akhirnya kerinduan dan doa kita selama ini, beliau jadi pegawai negeri. Haleluya. Nah, hari Kamis kita diundang semua untuk pengucapan syukur di rumahnya. Haleluya. Kamis dimajukan. Jadi Jumat itu dimajukan atas permintaannya dia. Kita harus dengar sama orang yang punya hajatan. Haleluya. Dia punya hajat, kita dengar. Haleluya. Sebab kalau kita tidak dengar, bahaya. Masalah potong-memotong ini. Mengucap syukur karena apa? Karena Tuhan jawab. Ya, jadi lagi satu anak Tuhan di tempat ini pegawai. Ya. Haleluya. Kemarin kita sudah mengucap syukur lagi, satu lagi saudara kita Padre. Haleluya. Ya. Jadi sudah. Nanti tahun ini akan menyusul. Pokoknya kita tahun ini mengucap syukur saja. Karena Tuhan tolong. Haleluya. Saya juga akan mengucap syukur. Tenang saja. Yang penting kita taat korban. Ada yang mustahil. Haleluya. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan. Bentuk ketaatan yang mendapatkan apresiasi oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi.
Bentuk ketaatan yang pertama yaitu taat meski tanpa pengawasan. Haleluya. Kita tidak cari penghargaan, apresiasi dari Paulus, tapi kita mencari penghargaan, apresiasi dari Tuhan langsung. Bentuk ketaatan yang harus kita tunjukkan, taat meski tanpa pengawasan. Haleluya. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, taat meski tanpa pengawasan. Yang kedua, taat tanpa persuatan. Bilang kiri kanan, taat tanpa persuatan. Ya, biar kursi drum rusak, duduk saja. Mana itu aneh? Haleluya. Ya, ganti baru. Haleluya. Pendeta kursi suruh rusak. Haleluya. Dan puji Tuhan saudara, tadi dia duduk enak karena bar. Yang ketiga, taat meski perlu pengorbanan. Bilang kiri kanan, taat meski perlu pengorbanan. Haleluya. Tidak perlu dapat uang, bila perlu uang keluar. Pak Gembala, tali gitar putus, kasih keluar uang. Tidak perlu, kau yang suka kerja, ini saya ada uang. Harusnya Jovan, Pak Gembala, tali bass putus, terus ini saya ada uang. Itu namanya taat meski perlu. Pak Simon, jangan main bass, tali gitar bass, telepon Gembala. Bass putus, cuma satu yang putus. Ini taat meski korban. Haleluya. Jangan Tuhan Yesus terus, gereja terus jadi korban. Korban. Sekali-sekali pelayan Anda harus taat meski perlu berkorban. Amin. Kenapa? Karena Anda sudah kerja semua. Haleluya. Sudah ada gaji. Wis atur itu gitar itu. Bila perlu wis bilang, Bapak Gembala, saya mau beli speaker satu yang terbaik. Bentuk ketaatan meski perlu pengorbanan. Amin. Dan dia mustahil. Dan dengar baik, Tuhan itu bukan Bapa seperti Bapa dunia. Dan Tuhan itu bukan mata buta. Tuhan itu bukan tidak punya perasaan. Kalau Anda mengerti, Tuhan jauh lebih mengerti. Dan itu yang saya kerjakan. Dengar baik, saya bicara ini bukan saya sekedar bicara, tapi saya bicara yang saya lakukan. Dan saya merasakan bahwa Tuhan jauh lebih mengerti dari orang-orang, dari manusia-manusia itu. Saya bicara karena saya lakukan. Haleluya. Pemain tamborin, ya, taat pengorbanan. Satu orang satu beli. Apa ini? Tamborin. Haleluya. Tahun depan rapat, beli tamborin baru. Rubah cara, bukan lagi gereja satu orang satu. Karena kita mau cari apresiasi dari Tuhan. Kita cari penghargaan dari Tuhan, pengakuan. Dan saya yakin setiap doa-doa kita Tuhan pasti akan jawab. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati kita.